Di antara hamparan sawah hijau dan aliran sungai yang tenang, terbentang sebuah tanah yang sejak dulu diyakini sebagai tanah keberkahan. Tanah itu kini dikenal sebagai Sidoarjo, sebuah wilayah di jantung Delta Brantas, tempat di mana air, tanah, dan manusia hidup dalam harmoni. Namun jauh sebelum dikenal dengan nama itu, daerah ini hanyalah dataran luas yang dikelilingi rawa dan sungai, tempat masyarakat hidup dari bertani, menangkap ikan, dan berdagang hasil bumi. Air menjadi pusat kehidupan bukan hanya untuk mengairi sawah, tetapi juga simbol kesuburan dan kemakmuran. Masyarakat zaman dulu percaya bahwa tanah yang dialiri sungai besar adalah tanah yang diberkahi oleh alam dan dijaga oleh roh penjaga air. Mereka menyebutnya tanah yang Sido Makmur, yang berarti siapapun yang menetap di sini akan Sido Urip, akan hidup, akan berhasil. Kepercayaan itu tidak hanya menjadi keyakinan, tetapi juga doa yang mengakar dalam budaya masyarakat Sidoarjo hingga kini. Setiap tetes air sungai Porong dianggap membawa berkah, dan setiap panen padi selalu diawali dengan ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Dari sinilah kisah tentang Sidoarjo dimulai. Dari sebuah tanah yang tak hanya subur karena lumpur dan air, tetapi juga subur oleh keyakinan, doa, dan harapan warganya. Tanah yang kelak tak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga lambang kemakmuran dan kebersamaan, di mana manusia dan alam bersatu dalam keseimbangan yang sakral. Kabupaten Sidoarjo terletak di bagian utara Provinsi Jawa Timur, menjadi penghubung antara kota metropolitan Surabaya di utara dan kota Pasuruan di selatan. Wilayahnya membentang di dataran rendah yang subur, terbentuk dari endapan sungai-sungai besar yang mengalir dari pegunungan selatan Jawa. Dua sungai utama yang membentuk wajah Sidoarjo adalah Sungai Brantas dan Sungai Porong. Keduanya ibarat urat nadi kehidupan yang sejak berabad-abad lalu mengalirkan air, rezeki, dan peradaban ke seluruh penjuru delta. Di bagian timur, wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa, membuat Sidoarjo memiliki pesisir yang kaya akan hasil laut, tambak udang, dan garam. Sementara di bagian barat terbentang daerah pertanian dan perkampungan yang subur, karena sistem pengairan alami dari sungai besar itu. Kondisi geografis yang unik ini menjadikan Sidoarjo dikenal sebagai Tanah Delta, karena sebagian besar wilayahnya merupakan hasil sedimentasi alam yang terus tumbuh dan berubah dari waktu ke waktu. Disinilah air menjadi segalanya, penentu kehidupan, sumber rezeki, bahkan lambang keseimbangan bagi masyarakatnya. Bagi orang-orang tua zaman dulu, air bukan sekadar unsur alam, melainkan simbol kehidupan dan kesucian. Mereka percaya, selama sungai tetap mengalir dengan jernih, maka kehidupan di Sidoarjo akan Sidoarjo, akan terus makmur, damai, dan berlimpah. Kini, di tengah kemajuan zaman, jejak itu masih bisa dirasakan di setiap sudut Sidoarjo. Mulai dari tambak-tambak luas di pesisir Porong, hingga hamparan sawah hijau di Tanggulangin dan Buduran, semuanya menjadi bukti bahwa air memang telah menjadi denyut nadi kehidupan masyarakatnya sejak dahulu kala. Sebuah wilayah yang tak hanya dibentuk oleh peta dan garis batas, tetapi oleh kekuatan alam dan keyakinan manusia yang hidup bersamanya. Nama Sidoarjo bukanlah nama yang lahir begitu saja. Ia lahir dari doa, keyakinan, dan filosofi hidup orang Jawa yang percaya bahwa setiap kata memiliki makna spiritual. Kata Sido dalam bahasa Jawa berarti jadi, terwujud, atau berhasil. Sementara Arjo berarti kemakmuran, kejayaan, dan kesejahteraan. Jika digabungkan, keduanya membentuk makna yang dalam. Sidoarjo menjadi makmur, terwujudnya kesejahteraan. Masyarakat Jawa meyakini bahwa ucapan adalah doa. Maka menamai tanah mereka Sidoarjo bukan sekadar memberi identitas, tetapi juga menanamkan harapan agar daerah ini selalu Sido makmur, Sido tentrem, lan Sidoarjo menjadi damai, makmur, dan sejahtera. Namun sebelum nama itu digunakan secara resmi, wilayah ini pernah dikenal dengan berbagai nama lain, seperti Sidokare, Jangrana, dan Porong. Nama-nama itu mewakili fase sejarah dan pemerintahan yang berbeda. Ketika masa kolonial Belanda datang, mereka melihat wilayah ini begitu subur dan strategis, terletak di antara jalur air dan lahan pertanian yang melimpah hasilnya. Maka pada pertengahan abad ke-19, nama Sidoarjo dipilih untuk menggantikan Sidokare, karena dianggap lebih menggambarkan potensi daerahnya. Sebuah tanah yang terus jadi makmur, jadi arjo. Di balik keputusan administratif itu, tersimpan kepercayaan masyarakat yang tak pernah luntur, bahwa nama memiliki kekuatan untuk membentuk nasib. Dan benar saja, dari masa ke masa Sidoarjo tumbuh menjadi salah satu daerah paling makmur di Jawa Timur.
Dari tambak udang di pesisir hingga sawah luas di pedalaman, dari pengrajin batik hingga pelaku industri modern, semuanya mencerminkan makna sejati nama itu, bahwa di tanah ini, kemakmuran bukan hanya cita-cita, tetapi kenyataan yang terus diupayakan. Bagi masyarakat Jawa, sebuah nama bukan sekadar tanda atau sebutan. Nama adalah doa, harapan, dan pantulan jiwa dari mereka yang menuturkannya. Karena itulah, setiap suku kata dalam nama Sidoarjo memiliki arti yang dianggap mengandung kekuatan spiritual. Kata Sido bermakna terwujud atau menjadi nyata. Ini adalah lambang keyakinan bahwa semua cita-cita yang baik akan tercapai jika dijalani dengan tekad dan kesabaran. Sedangkan Arjo atau Arojo berasal dari bahasa Jawa kuna yang berarti mulia, sejahtera, dan penuh berkah. Gabungan keduanya bukan sekadar indah diucapkan, namun juga menjadi sebuah mantra yang dipercaya membawa keberuntungan. Dalam keyakinan masyarakat Sidoarjo tempo dulu, nama ini adalah doa agar tanah mereka selalu diberkahi kemakmuran dan ketentraman. Konon, para sesepuh dan tokoh spiritual di masa lalu melakukan semacam ritual tapa berata di tepian Sungai Porong sebelum menetapkan nama Sidoarjo untuk wilayah tersebut. Mereka memohon kepada Sang Pencipta dan roh penjaga bumi agar tanah ini menjadi tempat yang Sido Uriplan Sidoarjo, tanah yang terus hidup dan terus makmur. Maka tak heran hingga kini, masyarakat Sidoarjo masih sangat menghormati alam. Sungai dianggap sebagai urat nadi bumi, sedangkan tanah pertanian dianggap sebagai rahim kehidupan. Bahkan dalam banyak tradisi, sebelum membuka lahan atau memulai panen, masyarakat akan mengadakan upacara selamatan sederhana sebagai bentuk penghormatan kepada bumi dan air yang memberi mereka kehidupan. Kepercayaan ini melahirkan budaya syukur dan harmoni, di mana manusia, alam, dan Sang Pencipta saling terhubung dalam keseimbangan yang sakral. Dan di sanalah makna Sidoarjo menemukan wujud sejatinya, bukan sekadar nama, tetapi identitas spiritual yang hidup di dalam hati masyarakatnya. Jauh sebelum nama Sidoarjo dikenal seperti sekarang, wilayah ini telah menjadi bagian penting dari sejarah panjang Nusantara. Tanahnya yang subur, dialiri sungai-sungai besar, menjadikannya pusat kehidupan dan perdagangan pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa Timur. Sekitar abad ke-11, wilayah ini masuk dalam kekuasaan Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Prabu Airlangga, seorang raja besar yang dikenal bijaksana dan adil. Kerajaan Kahuripan berpusat di daerah Brantas Hilir, yakni kawasan yang kini mencakup Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan. Sungai Brantas menjadi jalur emas perdagangan, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa dengan pedalaman yang kaya hasil bumi. Perahu-perahu kayu membawa beras, rempah, dan kain dari satu daerah ke daerah lain, membuat kawasan ini berkembang menjadi pusat ekonomi dan budaya penting di masa itu. Setelah masa Kahuripan, wilayah ini menjadi bagian dari Kerajaan Jenggala, salah satu dari dua kerajaan hasil pembagian kekuasaan Airlangga kepada kedua putranya, yakni Jenggala dan Panjalu, Kediri. Nama Jenggala sendiri konon berasal dari kata Hujung Galuh, sebuah pelabuhan kuno yang diyakini berada di sekitar delta Sidoarjo, Surabaya. Pada masa kejayaan Majapahit di abad ke-14, wilayah ini tetap menjadi jalur penting dalam kegiatan perdagangan dan pertanian. Sumber air melimpah membuat lahan-lahan di sekitarnya menjadi lumbung padi dan hasil laut. Banyak prasasti dan situs arkeologi di sekitar Buduran, Krian, dan Porong yang menjadi saksi bahwa peradaban di tanah ini telah berkembang sejak masa itu. Namun sejarah tak selalu berjalan tenang. Ketika Majapahit mulai melemah, wilayah-wilayah di sekitar Delta Brantas mulai berdiri sendiri, dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal yang menjaga kesejahteraan rakyatnya. Mereka tak hanya menjadi pemimpin, tapi juga penjaga nilai spiritual, yang percaya bahwa kemakmuran hanya datang dari keseimbangan antara manusia dan alam. Maka ketika akhirnya masa kerajaan berganti ke masa kolonial, semangat masyarakat Sidoarjo tetap sama, bekerja keras, menjaga alam, dan menghormati leluhur yang mewariskan tanah penuh berkah ini. Memasuki abad ke-17, angin perubahan mulai berembus di tanah Jawa. Belanda, dengan kekuatan dagangnya melalui VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, perlahan menancapkan pengaruhnya di berbagai daerah pesisir, termasuk wilayah Delta Brantas, tempat yang kini dikenal sebagai Sidoarjo. Daerah ini menjadi jalur strategis antara Surabaya dan Pasuruan, dua kota pelabuhan penting di bawah kendali Belanda. Tanahnya yang subur membuat para penjajah tertarik untuk membuka perkebunan tebu dan padi, sementara sungai-sungainya menjadi jalur transportasi penting untuk hasil bumi menuju pelabuhan. Pada masa itu,
wilayah Sidoarjo belum berdiri sebagai kabupaten sendiri. Ia masih termasuk dalam Karesidenan Surabaya dan sempat disebut dengan nama Kabupaten Sidokare, nama yang berasal dari sebuah desa tua yang terletak di sekitar pusat pemerintahan lama. Namun seiring berjalannya waktu, pusat kegiatan masyarakat bergeser. Ketika pemerintahan Hindia Belanda melakukan reorganisasi administratif, nama Sidokare pun diubah menjadi Sidoarjo. Perubahan ini bukan hanya bentuk penyederhanaan administratif, tetapi juga menjadi simbol harapan baru. Agar wilayah ini Sido Makmur lan Sidoarjo terus menjadi daerah yang sejahtera. Tahun demi tahun berlalu, rakyat Sidoarjo hidup dalam tekanan kolonial. Namun semangat perlawanan tidak pernah padam. Para petani, ulama, dan tokoh masyarakat berjuang dengan caranya masing-masing, melalui pendidikan, perdagangan, dan perlawanan lokal terhadap ketidakadilan penjajah. Baru setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, status Sidoarjo sebagai kabupaten resmi diperkuat secara administratif. Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur, dengan pusat pemerintahan berada di kota Sidoarjo seperti yang dikenal saat ini. Sejak saat itu, Sidoarjo tumbuh sebagai daerah yang tak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga menjadi penopang utama ekonomi dan budaya Jawa Timur. Sungai-sungai yang dahulu menjadi jalur kerajaan kini menjadi urat nadi perikanan, dan tanahnya yang subur terus memberi kehidupan bagi jutaan warganya. Wilayah ini menjadi saksi perjalanan panjang bangsa, dari masa kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan. Namun satu hal yang tak pernah berubah, jiwa masyarakat Sidoarjo yang teguh, beriman, dan penuh harapan. Kini setelah melewati ratusan tahun perjalanan sejarah, Sidoarjo berdiri sebagai salah satu kabupaten paling maju di Jawa Timur. Namun di balik kemajuan dan hiruk-pikuk industrinya, masyarakatnya tetap menjaga akar budaya dan tradisi leluhur yang telah diwariskan dari masa ke masa. Sidoarjo dikenal sebagai kota udang dan bandeng, dua simbol kemakmuran yang merepresentasikan hubungan erat antara manusia dan alam perairan di sekitarnya. Di sepanjang muara sungai dan tambak-tambaknya, masih terdengar lantunan doa nelayan saat mereka menurunkan jala. Sebuah kebiasaan lama yang dianggap sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Dalam kehidupan masyarakatnya, tradisi selamatan desa, nyadran, dan sedekah laut masih rutin dilaksanakan. Bagi mereka, ritual-ritual itu bukan sekadar seremonial, melainkan cara untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam roh. Para sesepuh percaya, selama manusia menghormati alam, maka bumi Sidoarjo akan terus memberi hasil yang berlimpah. Budaya gotong royong juga menjadi napas kehidupan masyarakatnya. Dari desa hingga kota, kebersamaan selalu diutamakan. Dalam acara hajatan, pembangunan mushola, atau bahkan ketika bencana datang, warga Sidoarjo saling bahu-membahu, menegaskan bahwa rasa persaudaraan adalah warisan paling berharga dari leluhur mereka. Selain kekayaan budaya, Sidoarjo juga memiliki warisan kuliner yang terkenal, seperti lontong kupang, sate kerang, dan petis udang, yang kini menjadi ikon rasa khas daerah ini. Di setiap sudut kotanya, aroma laut dan tanah basah berpadu dengan semangat warganya yang ulet dan ramah. Kini, di tengah kemajuan teknologi dan pembangunan, masyarakat Sidoarjo terus menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Mereka percaya, masa depan yang gemilang hanya bisa tercapai jika mereka tetap menghormati masa lalu. Sidoarjo bukan hanya sekadar nama di peta, melainkan sebuah kisah panjang tentang keteguhan, kesederhanaan, dan doa yang menjadi nyata. Sebuah tanah yang Sido Urip lan Sidoarjo, hidup, tumbuh, dan sejahtera dari generasi ke generasi.